Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia. Saya lahir dan tinggal di Celdu. Program studi yang saya ambil adalah agribisnis pertanian. Saya akan membawakan dua materi, yaitu agribisnis dan cyberbullying. Materi pertama ialah agribisnis. Apa itu agribisnis? Jadi, agribisnis adalah istilah berasal dari kata agri, singkatan dari agrikultur yang artinya pertanian dan bisnis yang artinya usaha. Jadi, agribisnis adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian. Apa yang dipelajari di agribisnis dan apa tujuannya? Jadi, di agribisnis kita mempelajari banyak hal seperti sistem bisnis, ekonomi, pertanian, dan ikut melestarikan lingkungan alam. Dan tujuannya yaitu untuk mendukung pertanian. Agribisnis juga dapat diartikan sebagai cara pandang ekonomi dalam upaya penyediaan pangan. Dan di agribisnis memiliki prospek kerja yang luas. Misalnya, lembaga penelitian, instansi pemerintahan, konsultan pertanian, dan dosen. Kita juga bisa membuat usaha sendiri, seperti hidroponik, yaitu budidaya tanaman tanpa tanah sebagai medianya, menjual bibit dan membuat pupuk. Tetapi di agribisnis juga terdapat beberapa permasalahan yang sering dijumpai, yaitu pengalihan fungsi lahan, kegiatan impor produk pertanian yang semakin meningkat, produktivitas mengalami penurunan, dan lain-lain. Dan agribisnis juga akan menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan pertanian, misalnya kurangnya modal dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, yang sering kali terjadi masalah bagi petani adalah banjir dan kekeringan. Secara umum, manajemen agribisnis bisa berupa pemasaran dan juga penjualan produksi, serta operasi pengolahan dan perencanaan keuangan, serta pengolahan sumber daya manusia. Itulah materi tentang agribisnis yang dapat saya sampaikan. Materi kedua ialah cyberbullying. Cyberbullying adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya dan umumnya menyerang anak-anak dan remaja. Namun, orang dewasa juga dapat menjadi korban perundungan. Dan ada juga beberapa jenis cyberbullying atau perundungan seperti: pertama, pelecehan yang kerap terjadi. Perundung umumnya akan mengirimkan pesan atau komentar yang tidak pantas kepada korban, sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman hingga memicu stres. Kedua, dan peniruan dan pencurian. Peniruan dan pencurian identitas umumnya dilakukan dengan mencuri akun media sosial lewat peretasan atau hacking. Ketiga, penyebaran foto yang tidak pantas. Perundungan di dunia maya kerap menggunakan foto untuk mempermalukan korbannya. Selain mengubah foto korban, beberapa foto yang dibagikan secara pribadi juga bisa digunakan untuk mempermalukan korban. Tindakan ini umumnya menimpa korban wanita untuk mempermalukan gaya berpakaian, tindakan, dan beberapa pasangan yang dimiliki, atau disebut dengan shallow-shaming. Dengan cyberbullying bagi korban yaitu gangguan psikologis seperti mudah marah, depresi, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya adalah menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Dan apa penyebab cyberbullying? Jadi, ada beberapa penyebab seseorang melakukan cyberbullying. Misalnya, akibat pesatnya perkembangan teknologi, lemahnya kontrol diri dan sosial, meniru orang lain dan tidak tahu bahwa ada risiko hukum jika melakukannya, dan cara mencegahnya dan mengantisipasi cyberbullying. Cyberbullying dapat dicegah dengan menghentikan penyebaran konten tidak pantas, mengedukasi anak untuk bijak dalam bermedia sosial, dan membuka komunikasi dengan orang terdekat tentang pengalaman online mereka. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.